Nah, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Dhammapada juga dikatakan, Kico manusapati labo, kicang macana jiwitang, kicang saddhama sawanang, kico buddhana mupado. Sungguh sulit atau sungguh jarang terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit mendengarkan ajaran yang sejati. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, sebenarnya dari beberapa hal yang jarang ditemui ini, kita sudah mendapatkan. Yang pertama, manusapati labu, kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya, kicang macana di jiwita. Memang kehidupan sebagai manusia tidak mudah, karena alam manusia itu berbeda dengan alam dewa, berbeda dengan alam apaya. Kalau alam apaya lebih banyak penderitaannya, hampir tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di alam dewa lebih banyak kebahagiaannya. Tapi di alam manusia itu kita bisa merasakan dua-duanya. Bahkan 8 kondisi kehidupan bisa kita dapatkan. Datang silih berganti. Untung, rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, suka dan duka akan selalu menyertai, menyelimuti kita di alam manusia ini. Bagaikan roda yang terus berputar. Jadi kita sebenarnya sudah punya kesempatan yang luar biasa. Nah, di beberapa sutta itu juga sering disebutkan bahwa untuk terlahir sebagai manusia itu seperti halnya seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut 100 tahun sekali. Dan sangat sulit sekali bagi kura-kura tersebut untuk bisa muncul dan memasukkan kepalanya di sebuah gandar dengan satu lubang yang dilemparkan oleh seseorang. Seperti itu pula betapa sulit dan jarang bagi makhluk untuk bisa terlahir sebagai manusia. Ternyata untuk terlahir sebagai manusia itu sesuatu yang tidak mudah. Diibaratkan seperti halnya seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut 100 tahun sekali. Sekalipun muncul itu harus pas di lubang di sebuah gandar yang dilemparkan oleh seseorang. Mengetahui bahwa kehidupan sebagai manusia itu adalah kesempatan yang tidak mudah diperoleh, sangat jarang diperoleh, maka kita patut menghargai, patut mensyukuri kehidupan ini. Nah, bagaimana cara menghargai kehidupan ini? Kita menggunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Ya, meskipun kehidupan sebagai manusia ini cukup singkat, namun bila digunakan untuk kebaikan, maka kehidupan ini menjadi sangat berharga. Sang Buddha mengatakan, Yo cawasa satang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawanta sajayino. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Daripada hidup beratus-ratus tahun tetapi kalau kehidupannya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, lebih baik hidup 1 hari, tetapi digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang berguna, untuk menjaga moralitas, untuk mengembangkan batin. Itu ada satu hal yang baik. Nah, kita bisa mengapresiasi kehidupan kita bisa mensyukuri kehidupan kita dengan cara memiliki moralitas dan juga mengembangkan batin. Karena kehidupan sebagai manusia itu sangat pendek. Kalau kita bandingkan dengan alam-alam lain, kehidupan sebagai manusia itu sangat pendek. Di alam apaya mereka hidup sampai ratusan tahun. Di alam dewa juga mereka hidup sampai ratusan tahun. Bahkan di alam para dewa yang paling bawah saja, 50 tahun di alam manusia, di sana cuma 1 hari. Maka kehidupan sebagai manusia itu cukup pendek sekali, sangat singkat. Sang Buddha mengatakan, apa midang bikawe manusanang ayu. Gamaniyo sambarayo kattabang kusalang, caritabang brahmacaryang, nati jatasa amara nanti. Wahai para biku, kehidupan ini sangat pendek. Apa midang bikawe manusanang ayu. Gamaniyo sambarayo, akan bergerak menuju kematian. Akan terus berjalan. Kattabang kusalang, caritabang brahmacaryang. Lakukan sesuatu yang baik. Caritabang brahmacaryang. Tempuhlah kehidupan luhur. Jadi kita semestinya menggunakan kesempatan ini
dengan sebaik mungkin dengan melakukan banyak hal yang baik dan juga menjalani hidup yang luhur. Jangan mensia-siakan kehidupan hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kehidupan manusia ini juga sesuatu yang luar biasa. Karena manusia itu bukan sesuatu yang buruk begitu. Manusia itu punya kompetensi, punya kemampuan. Nah, di dalam kitab Abhidhamma Patipikatika disebutkan bahwa manusia itu, kata manuso, itu adalah mano usanamasati manuso. Yang artinya adalah makhluk yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan batinnya hingga level yang paling tertinggi. Jadi manusia itu adalah satu makhluk yang punya kemampuan, punya potensi besar untuk mengembangkan batinnya hingga level tertinggi, bisa mencapai kesucian. Bahkan kalau kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan di kitab komentar, para dewa yang telah di alam dewa begitu usia mereka mau habis, cahaya mereka sudah mulai berkurang, mulai meredup. Dan para dewa yang lain yang mengetahui temannya seperti itu, menasehati, memberikan pengharapan. Semoga kamu terlahir sebagai manusia dan bertemu dengan ajaran Buddha. Jadi para dewa pun malah menghancurkan temannya supaya terlahir sebagai manusia. Karena apa? Di alam manusia ini adalah alam yang memang kondusif untuk mengembangkan batinnya. Kalau di alam apa ya tentu tidak bisa karena terlalu banyak penderitaan. Di alam dewa ya meskipun bisa tetapi juga banyak godaannya. Karena kalau seseorang itu sudah dipenuhi dengan kesenangan biasanya sulit untuk praktik spiritual. Sulit untuk mengembangkan batin. Hanya beberapa saja mereka yang kuat akan godaan itu sehingga tetap bisa menjalankan praktik spiritual, bisa mengembangkan batin, bisa mencapai kesucian. Ada upaya turun ke bumi untuk mendengarkan ajaran Buddha. Tapi bagi mereka yang sudah terlena dengan kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi, ya mereka akan terlena dengan kehidupan di alam surga. Maka alam manusia adalah alam yang kondusif, karena kita punya satu kemampuan, satu potensi besar untuk mengembangkan batin kita hingga mencapai level yang tertinggi. Nah, di dalam kitab Lokaniti ada satu pernyataan yang sangat bagus. Bojanang metunang nida, gone pose piwijati. Wija wiseso posasa tanghino gosamo bawi. Makan, berhubungan seksual, dan tidur adalah hal yang biasa bagi manusia maupun sapi. Pengetahuanlah yang membuat manusia berbeda. Seseorang yang memiliki pengetahuan dangkal sama seperti sapi. Kita sering mendengar bahwa manusia itu makhluk yang istimewa kalau dibandingkan dengan binatang. Istimewa dalam hal apa? Dalam hal punya akal dan pikiran. Karena manusia ini punya pikiran, punya akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan satu kelebihan yang dimiliki manusia adalah karena punya pengetahuan. Kalau manusia tidak punya pengetahuan, ya akan sama seperti binatang. Kalau manusia hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk mengejar berhubungan seksual, hanya untuk tidur, ya tidak ubahnya seperti binatang. Makanya kita sudah sebagai manusia, sudah terlahir sebagai manusia ini juga harus bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Jangan hanya mengejar makan, jangan hanya mengejar hubungan seksual, jangan hanya tidur-tiduran. Tapi juga harus mengembangkan potensi dengan cara apa? Menambah pengetahuan. Kalau kita tidak mau menambah pengetahuan, berarti kita akan sama seperti binatang. Kalau hidup kita hanya untuk makan, hanya untuk berhubungan seksual, hanya untuk tidur-tiduran, ya sama seperti sapi. Karena hanya pengetahuan kita lah yang sesungguhnya membedakan kita antara manusia dan juga binatang. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan bahwa orang yang sedikit mendengar, orang yang sedikit pengetahuan itu seperti halnya sapi yang menua, hanya dagingnya yang bertambah tetapi kebijaksanaan tidak berkembang. Apa sutayang puriso balibado wajirati, mangsani tasawadanti panyatasa nawadati. Kalau hidup kita sebagai manusia hanya menua saja, tidak mengembangkan kebijaksanaan, ya hidup kita akan seperti sapi. Hanya dagingnya yang bertambah, tapi bukan kebijaksanaan. Yang namanya kebijaksanaan itu berbeda dengan ketuaan. Kalau tua, itu sudah pasti. Kita mau berusaha atau tidak, hidup kita akan berjalan menuju ketuaan. Kita mau isi kehidupan kita dengan baik atau tidak, kita pasti akan berangsur-angsur menua.
Tapi berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus diperjuangkan. Maka kita perlu memperjuangkan supaya kita punya kebijaksanaan, tidak hanya sekadar hidup, tapi juga punya kualitas yang luhur, punya kebijaksanaan yang bisa dikembangkan. Bisa diperoleh dengan cara sutta mayapanya, artinya dengan banyak mendengar. Karena semakin banyak mendengar, seseorang tersebut juga bisa mendapatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Bisa cinta mayapanya, bisa kebijaksanaan dari merenungkan, dari berkontemplasi, dari memikirkan. Bisa juga bawa mayapanya, kebijaksanaan dari melatih meditasi pengembangan batin. Maka sebenarnya kita sebagai manusia itu ada tuntutan untuk menjadi yang bijaksana. Karena kalau tidak, ya kita akan seperti sapi yang hanya menua. Daging yang bertambah bukan kebijaksanaan. Kita patut mengembangkan kebijaksanaan. Makin hari harus makin bijaksana. Jangan hanya bertambah tua tetapi tidak bertambah pengetahuan. Maka kita harus berupaya untuk menjadi lebih bijaksana. Kita harus berjuang untuk menjadi lebih bijaksana. Semakin hari harus semakin menjadi lebih bijaksana.